wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman Sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Kita. Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat, kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rada setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat, berdiri, takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak
ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis digawe gampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginepno niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya digawe gampang. Apa? Digawe gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4 lah. Masa gitu dikatakan megah? Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Lah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak mayasduku alaihi ismu kadza atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang ihram itu enggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang ihram nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger keceluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis sya'ri sampai ila somahe udunehi ila dzakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Nah, gak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh masfur roksi di sini sah enggak?
karena tadi itu wajah apa kepala kan gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih, dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali, karena di situ nanti ada perdebatan dan perdebatannya itu indah sekali. Kayak tadi ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu di depan, tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul Sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau di sini normal ya sudah, kita sholat ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri, sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot nanti. Jadi karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya. Karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama maurid itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan, tapi gak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik, gak ada bedanya warid sama maurud, karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis ya mik ini ada najis di sini, atau sarong lah, contoh paling gampang kan sarong, ini sarong najisnya di sini, kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua kola, kemudian ketika terkena najis mutanajis kan, kalau dia sudah mutanajis dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakil terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu nggak ada masalah kan, pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud. Bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air